Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi, mari kita ngopi, ngolah pikiran. Pada tayangan sebelumnya dikatakan peran Hawa mencerminkan materi pelajaran tentang kromosom gonosom, yaitu kromosom kelamin. Dan kromosom kelamin tidak hanya ada pada wanita saja, tapi juga ada pada laki-laki. Dan berkenaan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk, setelah ditelusuri, hadis ini menyimpan materi pelajaran tentang proses determinasi, yaitu proses penentuan jenis kelamin janin akan menjadi jenis kelamin wanita atau jenis kelamin laki-laki. Selain itu, hadis ini pun menggambarkan bentuk kromosom gonosom wanita seperti tulang rusuk, yakni agak bengkok atau sedikit melengkung. Jadi, pada kromosom gonosom wanita, bentuk kromosomnya terdapat lekukan yang jelas pada bagian sentromernya atau bagian tengahnya. Bentuk ini dilambangkan dengan huruf X. Sementara bentuk kromosom gonosom laki-laki memiliki lekukan kecil dan terlihat agak lurus, dilambangkan dengan huruf Y. Dan laki-laki memiliki dua buah kromosom gonosom, yaitu X dan Y. Sedangkan wanita memiliki dua buah kromosom gonosom, yaitu X dan X. Mari kita buktikan, apakah terjadi kesamaan antara pola alur proses determinasi atau penentuan jenis kelamin janin dengan pola alur hadis berikut ini. Mari kita mulai. Hadis Rasulullah riwayat Al-Imam Muslim. Rasulullah bersabda, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya, maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya. Namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya, dan pecahnya adalah talaknya. Untuk memudahkan penjelasannya, hadis ini dibagi menjadi 3 bagian. Dan pada bagian pertama, hadis ini menyampaikan Rasulullah bersabda, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Materi pelajaran pada bagian pertama hadis ini menggambarkan bahwa bentuk kromosom gonosom wanita seperti tulang rusuk, yaitu melengkung atau agak bengkok. Dan kromosom gonosom adalah kromosom kelamin yang menentukan jenis kelamin janin. Dan sewaktu terjadi penentuan jenis kelamin, terdapat 2 kemungkinan, yaitu akan menjadi janin berjenis kelamin perempuan atau menjadi janin berjenis kelamin laki-laki. Jadi, bagian pertama dari hadis ini menjelaskan bahwa bentuk kromosom gonosom wanita seperti tulang rusuk, yaitu agak bengkok atau melengkung. Selain itu, hadis ini juga menyampaikan bahwa penentuan jenis kelamin janin tergantung dari hasil kombinasi atau perpaduan kromosom gonosom perempuan atau ibu XX dengan kromosom gonosom laki-laki atau bapak XY. Lalu pada bagian kedua dari hadis ini menyampaikan, bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya, maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya. Namun padanya ada kebengkokan. Materi pelajaran pada bagian kedua hadis ini menjelaskan kombinasi kromosom yang menghasilkan janin berjenis kelamin perempuan, yaitu jika terjadi perpaduan antara satu bagian kromosom X dari kromosom XX ibu dengan satu bagian kromosom X dari kromosom XY bapak. Maka perpaduan antara kromosom X ibu dengan kromosom X bapak akan menghasilkan kromosom XX. Yang kedua kromosom X ibu dan X bapak memiliki lekukan, sehingga perpaduan ini menghasilkan janin berjenis kelamin perempuan dengan kombinasi kromosom XX. Lalu pada bagian ketiga dari hadis ini menyampaikan, jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya, dan pecahnya adalah talaknya. Materi pelajaran pada bagian ketiga hadis ini menjelaskan jika kombinasi kromosom menetapkan janin berjenis kelamin laki-laki.
di mana kromosom laki-laki memiliki lekukan kecil dan terlihat agak lurus seperti huruf Y. Maka kromosom Y dari kromosom XY bapak akan dominan memisahkan diri. Lalu kromosom Y dominan tersebut menarik satu bagian dari kromosom XX ibu, sehingga satu bagian kromosom X dari kromosom XX ibu terlepas dan memisahkan diri. Kemudian kromosom X yang lepas bergabung dengan kromosom Y dominan yang menariknya, sehingga menghasilkan janin berjenis kelamin laki-laki dengan kombinasi kromosom XY. Jadi secara keseluruhan, hadis ini menerangkan tentang proses determinasi, yaitu proses penentuan jenis kelamin janin, dan juga menerangkan bahwa kromosom Y laki-laki adalah kromosom gonosom dominan yang menentukan janin berjenis kelamin laki-laki, yang pada hadis ini disampaikan melalui kalimat, "Dan jika engkau memaksa untuk meluruskannya." Kemiripannya begitu detail dan sesuai dengan ilmu pengetahuan saat ini. Dan lagi-lagi benak kita bertanya, bagaimana mungkin informasi tentang semua itu Allah berikan jauh sebelum ilmu pengetahuan manusia menemukannya? Lalu dengan alat apakah Rasulullah melihat bentuk kromosom gonosom yang agak melengkung dan bengkok seperti tulang rusuk, sedangkan kromosom tidak bisa dilihat oleh mata telanjang? Sahabat Ngopi, semoga tayangan ini bermanfaat dan turut memberikan sumbangsi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isi tayangannya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, dan bagikan video ini sebagai sarana dakwah sahabat Ngopi demi tersiarnya keagungan Allah yang diungkap pada channel ini. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Akhir kata kepada seluruh sahabat Ngopi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.